Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah surah yang dibacakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada salah satu sahabatnya yang saat itu sedang marah, yang siap membalas kekejaman Abu Jahal. Oke guys, kita langsung saja ke filmnya di episode yang keempat. Di awal film kita diperlihatkan rombongan kafir Quraisy yang sedang berada di Darun Nadwa, yang saat itu Abu Walid memuji Umar bin Khattab. Karena pemikirannya dan kebijaksanaannya dalam mengambil tindakan, ia ingin menjadikan Umar salah seorang juru bicara di antara mereka semua. Namun tawaran Abu Walid ditolak oleh Umar dengan alasan ia termasuk orang yang paling muda di sana dan tentunya masih banyak para tetua-tetua yang lebih pantas untuk menjadikan juru bicara. Tapi Abu Walid tetap meyakinkan Umar kalau ia memiliki potensi yang lebih layak untuk dijadikan juru bicara. Karena pendirian seseorang tidak diukur dari usia dan hartanya. Dan beberapa saat kemudian ada seseorang yang berteriak di luar Darun Nadwa. Yang ternyata itu adalah anak dari Abu Walid yang bernama Abi Hudzaifah. Di situ ia memberikan pengumuman kepada semua orang masyarakat yang ada di sana kalau ia telah membebaskan budaknya yang bernama Salim dan mengangkatnya sebagai anak angkat. Pengumuman ini pun didengar oleh beberapa orang, termasuk di situ ada budak yang bernama Wahsy dan Bilal, yang saat itu ada yang berbeda dengan sikap Wahsy. Ia terlihat sangat iri atas kebebasan Salim, namun berbeda dengan Bilal, justru Bilal malah senang. Scene berlanjut, di sini ada Abu Bakar yang berjalan dengan Ibnu Mas'ud, yang beberapa saat kemudian dihampiri oleh Abu Jahal. Yang tentunya di sini Abu Jahal ingin memprovokasi Abu Bakar dan mencelanya. Beberapa kata-kata kotor pun dilontarkan kepada Abu Bakar. Ia juga sempat memberi ancaman kepada Abu Bakar, lihat saja apa yang akan terjadi kepadamu. Sampai nanti ada suatu hal buruk yang terjadi kepadamu, tidak ada satu orang pun yang akan bisa melindungimu. Singkat cerita, Abu Bakar tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Abu Jahal, justru ia malah mengatakan, "Salam damai, kami tidak ingin terlibat dengan kaum bodoh." Dan akhirnya Abu Bakar dan Ibnu Mas'ud pun meninggalkan Abu Jahal. Tidak lama setelah itu, akhirnya Abu Mas'ud berkata kepada Abu Bakar, "Sungguh kejam Abu Jahal dan aku siap untuk membalaskan kekejamannya, walaupun nyawa sebagai taruhannya." Dan Abu Bakar pun menjawab, "Rasulullah SAW diutus sebagai pembimbing yang membawa berita gembira dan peringatan melalui teguran yang baik dan bijak." Wahai Ibnu Mas'ud, bukankah kamu telah menghafal sebagian Al-Quran? Lalu Abu Bakar pun membacakan surah Al-An'am di ayat 108. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Scene berlanjut di adegan ketika Abu Jahal memarahi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena pada waktu di Darun Nadwa, Umar mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengannya. Di sini Abu Jahal mengatakan berulang kali kepada Umar bin Khattab bahwa jangan membatahnya di depan orang banyak. Dan sampai pada akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun menjawabnya, "Bukankah di Darun Nadwa kita bebas untuk bermusyawarah? Jika bukan begitu, maka tidak akan ditemukan satu keputusan yang tentunya mereka akan saling mengambil keputusannya masing-masing dan tidak akan ada kesepakatan apapun." Inilah salah satu kehebatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berdiskusi atau berdialog dengan siapapun, termasuk pamannya sendiri Abu Jahal dan para tetua-tetua yang ada di sana. Scene berlanjut ke kediaman Abu Hudzaifah bersama istrinya dan kebetulan di situ ada Salim yang baru saja dibebaskan dari budak dan diangkat menjadi anak angkatnya. Rumah mereka didatangi oleh ayahnya dan para orang tua termasuk paman-pamannya yang karena saat itu mereka tidak terima dengan pengangkatan Salim menjadi anak angkatnya. Mereka tidak terima kenapa sebelum pengangkatan Salim menjadi anak angkatnya tidak memberitahukan kepada orang tuanya terlebih dahulu. Dan beberapa saat kemudian istri dari Abu Hudzaifah pun datang menghampiri mereka dan memberi salam kepada orang tuanya.
Lalu ayahnya pun bertanya, apakah kamu senang dengan perlakuan suamimu yang telah mengangkat Salim menjadi anak angkatnya dan membebaskan ia dari budak? أتمنى أن تحب ما أحب ومن أحب وإن لم أفعل. وهو عندي بمنزلة الولد وما كنت لأخالف عن أمر زوجي وأن كنت كارهة. Sang istri pun menjawab, kenapa aku tidak senang? Bukankah aku telah menganggap Salim seperti anakku sendiri dan menyayanginya? Dan itu adalah keputusan suamiku. Selagi itu hal baik, maka aku akan selalu mendukungnya. Dan sampai akhirnya ayahnya pun memanggil Salim dan menerimanya sebagai anggota keluarganya dan memberikan nasihat-nasihat penting untuk selalu menjaga nama baik keluarganya, karena apapun yang kamu lakukan itu akan berpengaruh kepada nama kita semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لمهدت لك تمهيدا حتى تكون رئيس القوم بعدي.